Halo, perkenalkan nama saya Luis Fernando dengan NIM 05006446 Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas 2 video praktikum mata kuliah analisis dan visualisasi data. Jadi langsung saja kita baca soalnya. Untuk soal yang pertama, perhatikan dataset pada file Excel, kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Jadi di sini untuk file Excel-nya bisa kita lihat di soal tugas 2 ini, yang ini ya, data pendapatan tugas tutorial 2. Dan di sini saya sudah download filenya dan sudah saya konversikan juga ke format file CSV. Jadi selanjutnya kita baca lagi. Install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Jadi pertama-tama kita akan install dulu package-nya ini. Kita copy, lalu kita buka aplikasi RStudio-nya, kita paste di sini. Lalu kita jalankan, lalu kita tunggu prosesnya hingga selesai. Baik, di sini sudah terinstall untuk install package-nya. Selanjutnya kita akan menginstal library-nya ya, yang ini. Kita copy di sini, lalu kita paste di sini, kita jalankan yang ini. Oke, di sini sudah muncul untuk library Brome-nya dan library GigiViewBear-nya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan data yang ada di file manager kita. Jadi langsung saja, di sini kita ketikkan oke, di sini sudah selesai. Kita langsung saja kita klik run di sini. Lalu kita dapat memilih file CSV yang kita buat tadi. Lalu kita klik open di sini. Maka di sini untuk datanya sudah terinput ya di sini ya. Selanjutnya kita akan menghapus tanda titik dan mengubah menjadi numerik ya, dengan kode sebagai berikut. Jika sudah, kita coba run di sini. Oke, di sini sudah terinput ya. Selanjutnya kita akan melihat struktur datanya. Kita coba input str data baik. Jika sudah, kita klik run juga di sini. Baik, sudah masuk untuk data struktur datanya. Untuk ini, di sini kita bisa melihat nomor, pendapatan, dan kebahagiaannya di bawah ya. Baik, langsung saja kita baca soal berikutnya. Lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. A. Gunakan plot atau histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Jadi langsung saja kita akan buat pemrograman untuk mengecek normalitas variabel terikatnya ya. Jadi langsung saja kita buat. Baik, kita sudah membuat histogram untuk mengecek normalitas variabel terikatnya. Jadi jika sudah, kita langsung klik enter saja di sini. Baik, ini adalah tampilan histogram variabel kebahagiaannya. Pada histogram ini kita bisa melihat bagaimana penyebaran data kebahagiaannya. Sebagian besar data berada di bagian tengah dan membentuk pola yang cukup menyerupai sedikit lonceng ya, atau distribusi normal. Artinya, data kebahagiaan yang tidak terlalu condong ke kiri maupun ke kanan. Selain itu, ini juga tidak terlihat adanya outlier yang terlalu ekstrim ya. Jadi, bisa dibilang stabil. Jadi, secara umum variabel kebahagiaan dapat dikatakan cukup memenuhi
asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis regresi linear sederhana. Jadi langsung kita masuk ke soal yang kedua. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Presentasikan hasil grafik tersebut. Jadi langsung saja kita buat untuk scatter plot hubungan variabel bebas dan terikatnya. Baik, di sini kita sudah selesai membuat untuk kode scatter plotnya. Jika sudah, kita langsung saja klik enter di sini. Baik, di sini sudah muncul untuk scatter plot pendapatan versus kebahagiaannya ya. Jadi pada scatter plot ini kita dapat melihat hubungan antara pendapatan dan kebahagiaannya di sini. Bisa kita lihat. Jadi titik-titik pada grafik terlihat berbentuk pola naik dan kiri, dari kiri ke bawah dan kanan ke atas. Seperti ini. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Artinya, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya juga cenderung meningkat di sini. Meskipun titik-titik data masih cukup menyebar, pola linear tetap terlihat dengan cukup jelas. Oleh karena itu, asumsi hubungan linear pada model regresi dapat dianggap terpenuhi. Selanjutnya, kita akan baca untuk soal nomor 3. Di sini untuk C. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Jadi langsung saja kita akan buat untuk regresi linear sederhananya ya. Kita akan coba buat. Baik, jika sudah langsung saja kita klik enter di sini. Oke, maka di sini untuk model sudah masuk di sini ya. Jika sudah, kita ketikkan summary model. Oke, jika sudah, kita klik enter sini. Baik, berikut adalah hasil dari regresi linear sederhananya ya. Jadi dari hasil regresi ini juga menunjukkan semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga tingkat kebahagiaannya. Bisa dilihat dari variabel pendapatan yang berikut, yang ini. Dan juga p-value-nya, yang ini. Yang p-value yang ini. Yang artinya pengaruhnya juga cukup signifikan. Lalu di sini ada nilai R, yang ini, 0,2536. Ini juga menunjukkan bahwa model mampu menunjukkan variabel kebahagiaan berdasarkan pendapatannya, yakni 0,2536. Langsung saja kita baca ke soal berikutnya. Untuk yang D, gunakan perintah plot atau nama variabel regresi kalian untuk mengecek yang ini ya. Jadi langsung saja kita masukkan plot model. Sudah, kita klik enter di sini. Kita klik next. Baik, di sini akan muncul residuals vs fitted di sini untuk yang pertama. Yang kedua di sini ada QQ residualsnya. Dan tabel berikut. Ketiga ada scale location dan juga yang terakhir ada residuals vs leverage di sini. Jadi pada grafik yang saya tunjukkan tadi, kita fokus melihat penyebaran residualnya ya. Jadi terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar garis nor dan tidak membentuk pola tertentu, seperti pola melebar atau menyempit. Hal tersebut menunjukkan bahwa variance error cenderung konstan, dengan demikian asumsi homoskedatitasnya pada model regresi dapat dikatakan terpenuhi. Jadi model regresi yang digunakan sudah cukup baik untuk analisa data ini ya. Jadi langsung saja kita masuk ke soal berikutnya. Untuk yang E, untuk soal yang terakhir, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, plot data points pada grafik. Yang kedua, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot.
Yang ketiga, tambah persamaan untuk garis linear dan juga beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Jadi langsung saja kita masukkan. Berikut adalah visualisasi hasil regresinya ya. Berikut kodenya. Jika sudah, kita langsung saja klik enter sini. Baik, sudah muncul untuk regresi linear pendapatan terhadap kebahagiaannya. Pada bagian ini kita menampilkan visualisasi hasil regresi linear sederhana antara pendapatan dan kebahagiaannya di sini. Jadi untuk titik-titik berwarna biru ini yang ada di sini menunjukkan data observasi atau data asli yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan garis merah yang terbentang di sini merupakan garis regresi linear yang menunjukkan arah hubungan antara variabel pendapatan dan kebahagiaannya. Jadi dari grafik ini dapat kita lihat bahwa hubungan kedua variabel cenderung positif, di mana peningkatan pendapatan diikuti dengan peningkatan tingkat kebahagiaannya. Jadi selain itu, pada grafik juga ditampilkan persamaan regresi dan nilai R-square-nya juga di sini untuk mempermudah interpretasi hasil analisnya ya. Yang ini ya. Jadi ada di sini ada Y, ada R-nya juga di sini. Selain itu, pada grafik ini juga ditampilkan persamaan regresi dan nilai R-square-nya untuk mempermudah interpretasi hasil analisisnya di sini. Jadi kemudian grafik juga dilengkapi dengan judul setelah label pada sumbu X dan Y-nya ya di sini agar visualisasi lebih informatif dan mudah dipahami di sini. Jadi di sini kita sudah selesai untuk membuat semua tugas dari soal yang sudah diberikan. Jadi sekian. Jadi sekian tugas 2 video praktikum mata kuliah analisis dan visualisasi data pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Sekian, terima kasih.